Baik, berikutnya kita masuk ke pemateri yang berikutnya. Kami persilahkan Bapak Marsikal pertama Pak Sukmo. Silahkan materinya Bapak Sukmo Gunardi, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Mohon ditampilkan, Mbak, slide yang sudah kami kirim. Siap, Pak. Baik, sambil menunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Pak Seger selaku Ketua HIMSI, yang saya hormati guru-guru saya. Ini pembicara sebelumnya, para narasumber adalah guru-guru saya. Yang saya hormati pula para peserta diskusi online. Pada kesempatan ini, kalau tadi disampaikan para narasumber dari ranah akademis, maka izinkan kami akan menyampaikan sekelumit beberapa hal yang bisa kita sharing dari ranah praktis. Silakan lanjut. Ya, ini beberapa hal yang akan saya sampaikan. Lanjut. Jadi sebagai latar belakang, tadi memang ini merupakan suatu hal yang tidak bisa kita hindarkan, bahwa perkembangan IT memunculkan beragam alternatif solusi permasalahan, apakah itu di bidang pendidikan, di bidang-bidang lain ya, termasuk diantaranya adalah asesmen psikologi. Tadi sudah banyak disinggung betapa benefitnya itu luar biasa banyak dengan hadirnya teknologi informasi internet ini, teknologi jaringan. Tadi sudah disamakan persepsinya bahwa tes online adalah tes yang berbasis jaringan atau web. Nah, kemudian memang suka atau tidak suka ya tes berbasis kertas akan ditinggalkan atau ya pelan-pelan tergantikan lah. Ya. Dan sekarang populer dengan ada web-based testing. Nah, saya hanya akan melihat dari sisi tadi, kalau kita berbicara masalah validitas, ini salah satunya ya disumbang oleh karena kerahasiaan tes yang tidak bisa kita jaga dengan baik. Kenapa demikian? Nanti akan saya uraikan kerentanannya itu sebetulnya di mana. Nah, pertanyaannya bagi kita tentunya adalah hal-hal apa yang perlu diperhatikan untuk penyedia jasa tes dan juga konsumen menghadapi fenomena-fenomena seperti yang saya sampaikan tadi. Berikut. Nah, ini contoh ya bahwa kita dengan sangat mudah ya menemukan persoalan, kunci jawabannya dan seterusnya dan seterusnya. Intinya ini adalah kalau kondisinya seperti itu, maka apa yang bisa kita lakukan kalau sudah tes psikologi itu demikian familiar. Pertanyaannya kembali lagi, validitasnya bagaimana kalau hasilnya adalah hasil yang sudah orang-orang mengetahui kuncinya, cara menjawabnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini akan dengan mudah di googling, tes-tes akan muncul. Tentunya yang tadi, yang tidak diamankan, atau mungkin tes-tes yang sudah beredar secara umum. Berikut. Nah, ini beberapa hal yang bisa kita lihat. Ada penelitian yang lembaga yang melakukan penelitian seberapa jauh mereka itu menggunakan tes online. Ini perbandingannya hampir 50%, 50%. Ya, sedikit lebih banyak. Umumnya lebih banyak yang pernah menggunakan. Nah, tingkat kepercayaannya pun ya 50-50. Nah, ini juga walaupun respondennya tidak terlalu banyak, ini merupakan suatu gambaran bahwa ya tes online ini sudah menjadi hal yang lazim. Berikut. Nah, kita lihat juga benefitnya, sikap mereka terhadap online tes ya secara umum, walaupun ini latar belakang pendidikannya dari mulai yang sangat setuju sekali sampai yang very negatif sampai very positif. Ini bisa kita lihat. Memang mereka rata-rata menunjukkan bahwa memperoleh hal-hal yang positif, memperoleh hal-hal yang memudahkan. Ya, ini paling tidak dari penelitian yang dilakukan di
Austria. Berikut. Pun demikian kalau kita lihat juga keuntungan-keuntungan yang kita lihat dari para mahasiswa lintas fakultas. Ini kita juga bisa melihat ya betapa keuntungan-keuntungan yang dipersepsi oleh mereka sangat menguntungkan dengan adanya tes online. Tadi sudah secara komprehensif dijelaskan oleh Pak Aswar tentunya. Ini saya tidak akan mengulang lagi. Berikut. Nah, tujuan pada paparan kali ini saya ingin menyampaikan sebetulnya ya paling tidak ada kesadaran atau awareness yang meningkat tentang beragam isu tadi. Ya, tes online atau assessment online dan implikasinya apa terhadap pemeriksaan psikologi. Sebagaimana kita ketahui pemeriksaan psikologi itu banyak ragamnya, tidak hanya tes saja. Nah, bagaimana pemeriksaan psikologi itu bisa sahih atau dipertahankan kesahihan. Berikut. Nah, saya tidak akan berbicara mengenai definisi, tetapi ini memang persepsinya harus disamakan dulu, khususnya apa sih yang dimaksud dengan tes online, assessment online, dan seterusnya. Satu kata kunci tadi sudah disampaikan bahwa oleh Pak Aswar terkait dengan basis jaringan. Nah, jadi apapun itu, apakah itu pengukuran, assessment, pengujian, penilaian, tetapi sekumpulan soal yang dibagikan dengan melalui jaringan untuk memperoleh respon. Nah, ini yang dimaksudkan dengan tes online. Kita tidak berbicara standardized, seberapa standardized, dan seterusnya. Berikut. Nah, ini yang utama saya akan menyoroti. Kalau misalnya ada dua kriteria saja ini. Yang pertama tentunya yang paling penting adalah validitasnya. Apakah tes itu mengukur apa yang diukur? Apa saja yang mempengaruhi validitas? Tentunya kita sangat maklum kalau tes itu sudah familiar, tidak bisa membedakan antara individu satu dengan individu lain, apalagi valid tapi palsu, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Upar, tentunya ya apa yang mau kita potret kita lakukan terhadap sekelompok orang untuk kepentingan tujuan apapun itu, apakah seleksi, apakah feedback, dan seterusnya. Berikut. Nah, saya ingin melihat dari sisi alur pembuatan tes-tes. Ya, ini karena dari ranah praktis ya. Maka kita bisa mengelompokkan sebetulnya tadi sudah disinggung ada tes-tes yang sifatnya ability atau kemampuan, ada sifatnya yang apa namanya typical performance seperti quiz atau inventory atau studi-studi kasus. Dan ini semuanya bisa difasilitasi dengan adanya teknologi informasi dengan cara online. Nah, mana yang kita sarankan atau kita rekomendasikan itu bisa dijelaskan pada slide-slide berikutnya. Berikut. Nah, kita lihat di sini kalau yang termasuk dalam ability ini kita lihat dalam responnya itu sangat jelas ya. Apakah itu benar salah, multiple choice, membandingkan dan seterusnya. Penyajiannya pun bisa diurut, bisa random, bisa juga bersifat adaptif di mana jawaban-jawaban itu persoalan-persoalan itu sudah dikategorikan menurut tingkat kesulitannya dan seterusnya dan seterusnya. Berikut. Kemudian dari inventory, ini jelas ya, ini typical performance, jadi pernyataan-pernyataan yang harus dipilih, yang harus dinilai, bisa juga berupa benar salah menurut skala semantik yang lain. Berikut, studi kasus, seri kasus, kita bicara tadi ada apa namanya, tadi sudah disinggung, judgment, misalnya, kita bisa melihat respon-respon yang diharapkan itu seperti apa. Ini juga bisa difasilitasi. Kalau kita melakukan assessment center, tentunya ada in-basket, ada analisis data, ada ya pengisian dengan yang kita harus respon langsung di situ, dan mungkin nanti akan dievaluasi kemudian. Berikut. Nah, alur aplikasi pembuatan tes yang berbasis web di sini, saya sampaikan ini bukan bagaimana mengajari membuat tes, tetapi sebetulnya saya ingin menyampaikan di mana kerentanan itu bisa terjadi. Ya, kalau kita berbicara yang paling pertama tentunya kode akses.
Kalau kita berbicara kode akses, ini login atau password yang diberikan kepada sesi itu ya tentunya satu, tidak mudah ditebak. Mungkin kombinasinya makin panjang antara huruf dan angka-angka. Semakin panjang, semakin kombinasinya sempurna, semakin bagus. Kalau tidak dilakukan demikian, maka ini juga ada kerentanan di mana tes-tes itu bisa diakses oleh orang lain yang tidak berhak. Kemudian tadi singgung Pak Aswar juga batas waktu ya penggunaan kapan tes ini di delivery ya, rentang jamnya kapan, kemudian hari yang disepakati seperti apa. Ini juga penting sekali. Kemudian yang kedua tentunya verifikasi. Ya, kita bisa harus ada prosedur memverifikasi ya kebenaran kode akses yang disampaikan. Apakah sesuai dengan data-data yang ada di server ya, misalnya tanggal, jam pakai sudah digunakan atau belum, siapa yang mengakses, IP tertentu, VPN tertentu, browser khusus tertentu ya. Jadi tentunya di sini catatannya adalah semakin banyak verifikasi atau batasan-batasan yang diberikan akan semakin secure. Ini yang disinggung tadi. Kalau meningkatkan tingkat security-nya, ya ini tentunya kita harus memperhatikan hal-hal yang demikian. Tapi semakin banyak hal-hal yang kita jadikan constraint, maka juga menjadi tidak user friendly, ya. Jadi merepotkan oleh pengakses, butuh waktu lama dan seterusnya. Dari sisi penyajian tes ini kita juga bisa melihat kode akses tersebut langsung memiliki informasi apa saja tes yang diberikan. Ya. Urutannya tesnya apa saja itu tentunya sudah didiskusikan dengan user, butuhnya apa sesuai dengan kebutuhan. Kemudian constraint yang lain, tes itu berbatas waktu atau tidak. Ya. Kemudian laporan atau feedback. Di sini tentunya ada script yang membuat status kode akses atau login sudah digunakan. Nah, ini laporannya begitu. Kemudian setelah tes terakhir dikerjakan, apakah akan langsung diberikan laporan berupa skor, berupa tahap kemampuan yang dikerjakan atau tidak, dan lain-lain sebelum diproses kepada tes-tes yang selanjutnya. Berikut. Ini beberapa modul-modul yang ternyata juga tidak murah sebetulnya di dunia IT. Kita bisa membandingkan harga-harga itu kalau kita mengkonstruk sendiri di luar maupun di dalam negeri ya. Ada modul untuk login itu ada sendiri programnya, model untuk admin seperti apa, model untuk item banking tadi yang sudah disinggung, ini juga ada modulnya sampai pada modul-modul laporan. Nah ini untuk item banking, coba di slide selanjutnya. Next. Nah, kita bisa lihat betapa complicated ya algoritma-algoritma yang diperlukan. Jadi ada di situ ada bukan hanya item pool, tetapi juga di situ sudah ada klasifikasi-klasifikasi, ada recordnya, kemudian juga tryout itu secara otomatis juga dilakukan di dalam sistem. Nah, tentunya kalau modelnya seperti ini, modulnya seperti ini juga berbanding lurus dengan harga yang tentunya nanti akan diminta oleh provider. Berikut. Nah, saya akan secara lebih spesifik berbicara kerentanan yang tadi saya sampaikan. Kalau tadi sampaikan bahwa kerentanannya mulai dari apakah itu terjadi cross-site scripting, ya ada injeksi, template injection. Ini umumnya karena kode yang tadi sampaikan dia, kodenya yang tidak bagus sehingga bisa dimasuki oleh intruder. Atau vulnerable component, ya konfigurasi yang tidak tepat terhadap komponen atau library-nya. Di sini kita berbicara masalah-masalah yang terkait dengan bahasa pemrograman tentunya. Kemudian terungkapnya kode program yang mudah dibaca. Kemudian ada SQL injection nih bahasa pemrograman dan authorization issue, siapa-siapa saja yang boleh mengakses. Misalnya tadi ada IP tertentu, VPN tertentu, dan selanjutnya ini baru kerentanan tes atau aplikasi web yang sifatnya umum. Berikut kerentanan dari tes online di sini
dari sisi pengawasan. Tadi sebetulnya menyasar kepada ini benar apa enggak nih yang tes itu yang bersangkutan atau joki, ya, karena tidak ada pengawasan. Kalau idealnya ya dikelompokkan dalam satu ruang dengan IP tertentu, dengan kode akses tertentu dan diawasi. Ada yang supervisor di situ. Kemudian bisa terjadi juga kecurangan-kecurangan. Nah ini bisa diambil gambarnya, merekam tampilan tes, ya, kemudian juga bisa kecurangan lain, ya, mengambil skripnya, kemudian disimpan secara offline. Juga kita lihat bahwa tersedia sebetulnya aplikasi gratis untuk decryptor atau decoder dan script-script yang sudah di encoding. Ini artinya bahwa ini juga ancaman terhadap keamanan tes-tes kita yang kita kembangkan. Berikut. Nah, usulan pengamanan tentunya di sini dari mulai secure browser. Di sini memang ada pro dan kontra. Pro-nya ini teknologi browser khusus sehingga memiliki keterbatasan menu. Misal tidak ada tab baru, tidak melihat menu view source, dan seterusnya, dan seterusnya. Kontranya, ini bisa membatasi hanya perangkat yang terinstall browser khusus yang dapat mengakses server tersebut. Nah, ini keterbatasan. Berikut. Kemudian melalui VPN khusus. Pro-nya, jalur internet khusus yang bisa mengakses. Kontranya, perlu persiapan, memesan VPN. Perusahaan besar mungkin tidak masalah, tapi dengan perusahaan-perusahaan yang kecil ini juga tanda tanya apakah worth it apa enggak. Berikut. Kemudian dengan remote proctoring, ya tadi sudah disinggung proctoring ya. Pro-nya adanya pengawasan layar secara remote. Kemudian kontranya perlu koneksi yang sangat kuat, baik dari sisi klien maupun dari sisi server. Artinya ini juga kerawanan tersendiri. Berikut. Dari IP base, ini pro-nya hanya IP tertentu yang bisa mengakses, tadi sudah disinggung. Kemudian kontranya hampir mirip dengan VPN, namun berdasarkan IP sehingga bisa melokalisir IP. Hal ini tentu saja membatasi hanya jaringan tertentu yang bisa mengakses. Ancaman tetap ada di mana VPN gratis yang bisa memungkinkan men-setting IP tertentu. Ya, ini namanya kriminal dengan non kriminal memang kejar-kejaran. Kemudian enkripsi data, meski tetap ada ancaman aplikasi dekriptor di luar sana, walaupun kita sudah melakukan coding, melakukan enkripsi data, tetap ada kerawanan itu. Berikut. Nah, ini sedikit, mohon maaf, bukan pamer, tetapi pengalaman kami di Diskusi AU selama ini melakukan CAT sampai perkembangan terakhir kita mengembangkan komputer adaptif tes ya. Di sini kita assessment-nya yang online masih terbatas pada quiz tadi, jadi hal-hal yang sifatnya sebetulnya typical performance ya, inventory. Misalnya profiling minat, critical incident, kesehatan mental secara umum, skala motivasi, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini gunanya atau ditujukan untuk pemberian feedback atau individu. Berikut. Kemudian tes untuk seleksi masih mempercayakan sistem offline dengan mempertimbangkan banyak faktor ya. Jadi antara lain faktor-faktor itu server online belum cukup efisien secara biaya. Kerentanan terhadap item exposure, ya ini tadi bisa dipotret kanan kiri, bisa diambil dan seterusnya. Kemudian sistem seleksi secara umum menuntut tes secara klasikal sehingga lebih efektif menggunakan modus offline, khususnya tes-tes yang abilitas tadi itu, ya, yang maksimum performance. Berikut. Ini contoh ya, kami menyelenggarakan karena kita dituntut untuk melayani seluruh Indonesia, maka kita membawa server kita sehingga ini tetap offline ya. Cuma server kita digelar di dalam test center yang kemudian kita bisa mengumpulkan data, menganalisis data dari situ, tapi bukan online. Kita tidak share secara online. Kemudian juga kita contohnya ini yang 360, ini juga kita dalam assessment center, kita online kalau ini. Kita sepakati jamnya, kapan ini bisa diunduh, bisa dijawab secara langsung online. Ini kita lakukan. Berikut.
Nah, sebagai penutup dari paparan depan, bisa disimpulkan bahwa penggunaan modus tes berbasis web ini memang menawarkan sangat banyak keuntungan. Antara lain ya lebih efisien tentunya. Tetapi perlu prosedur pengamanan ekstra untuk meminimasi atau meminimalisir ancaman dalam teknologi cyber. Kerentanan penyelenggaraan modus tes online dapat memperburuk problem psychological test familiarity yang tadi sudah kami sampaikan. Akibatnya tentunya kesahihan tes dipertanyakan. Seri tes kemampuan untuk kepentingan seleksi sebaiknya dilaksanakan secara offline. Yang terakhir ini adalah positioning dari kami. Kami lebih memilih cara bertindak offline untuk tes-tes ability. Berikut. Terima kasih atas perhatiannya. Waktu saya kembalikan kepada Mas Ananta. Terima kasih Pak Sukmo, matur suwun sangat. Ya, pada prinsipnya selaras semua dari Pak Yahya ke Pak Aswar kalau ability memiliki kesulitan. Pak Aswar tadi menekankan tentang proctorate test, proctorate prosedur gitu ya. Kalau Pak Sukmo lebih detail lagi, lebih mendalami dari Pak Aswar tadi itu. Kerentanannya kalau kita menggunakan online, yang pertama adalah cross-site scripting ya. Sekarang HTML sudah berkembang sedemikian majunya, mungkin satu saat mungkin bisa dikembangkan yang lebih aman lagi. Kemudian vulnerable component, mungkin dari servernya dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ini yang di favoritnya para hacker, SQL injection gitu. Wah, itu senjatanya para hacker untuk masuk ke ID kita. Kemudian authorized issue, sebenarnya yang sudah dijelaskan oleh Pak Aswar tadi. Bisa dengan menggunakan secure browser tadi, alternatif dari cross-site scripting dengan menggunakan browsing yang lebih secure, VPN khusus ya. Di beberapa universitas sudah banyak menggunakan VPN, tapi ya tetap saja biasanya bisa ditembus. Kemudian sama dengan Pak Aswar persis, proctoring remote ini ya. Kemudian IP base dan enkripsi data ini juga meskipun dienkripsi kadang juga masih bisa ditembus, juga harus hati-hati. Nah, kalau Pak Aswar tadi mencontohkan bagaimana tes di psikologi yang masih menggunakan supervisi, maka di CAU juga menggunakan untuk tes-tes yang sifatnya kognitif, dia menggunakan secara offline, tetapi untuk tes yang sifatnya quiz, profile, dan sifatnya untuk feedback, masih bisa digunakan secara online. Which is very good news untuk teman-teman yang saat ini sedang work from home. Kalau itu sifatnya profiling, rasanya kok dari Pak Yahya, dari Pak Aswar, dan juga Pak Sukmo masih optimis untuk itu. Baik, berikutnya ke pembicaraan terakhir, Ketua Apsimetri, Pak Urip, monggo waktu dipersilakan.